Saya segini udah kedengeran belum? Oh, udah. Kalau belum gitu ya, biar gede volumenya. Maaf saya melepaskan masker karena kalau nyanyi itu suka sesak gitu ya. Jadi saya lepas maskernya. Puji nama Tuhan dan Tuhan ya, kalau kita semua masih boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Semua berkat anugerah dari Tuhan. Amin. 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 Kalau bukan dari rahmat kasih Tuhan, kita nggak mungkin ada di sini sampai dengan hari ini. Maka dari itu kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan selalu dalam hidup kita, di dalam tingkah laku, perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Maka dari itu, malam hari ini saya undang Bapak Ibu, kita akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkaulah Bapa yang sungguh baik, yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami, menuntun setiap kami di saat kami lelah, di saat kami lemah, di saat kami terjatuh. Kaki tangan-Mu yang kuat akan menopang kami semuanya, tidak akan membiarkan kita semua terjatuh tergeletak. Mari kita angkat pujian sebagai rasa syukur dan terima kasih kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan dengan iman, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku mau mengucap syukur Bapa. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau panjatkan syukur kehadiran-Mu atas setiap kemurahan-Mu, setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami di sepanjang hari ini Bapa. Kau yang menuntun dan menyertai setiap langkah kami. Walaupun kami hari ini mengalami kesulitan di dalam masalah-masalah yang ada, kiranya pada saat ini kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau mengucapkan syukur karena Engkau selalu ada bagi kami, menuntun kami, menyertai kami. Kami mau menaikkan syukur kepada-Mu Bapa. Engkau sungguh baik, Kasih-Mu
kasih Yesus, oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh mengucapkan setiap syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu untuk mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang baik yang Kau mau hadirkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan. Ucapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudara-saudara yang boleh hadir di sini Tuhan. Dalam satu iman kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari dalam kedalaman hati kami Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Kami mau tinggalkan pada saat ini setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau bersama-sama berkumpul memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Biarlah Tuhan setiap firman yang boleh kami terima pada malam hari ini berakar, tumbuh di dalam hati kami, dan kami bisa membagikan setiap sukacita yang kami sudah terima daripada-Mu ke dalam setiap sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang kami temui dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus Engkau yang hidup dan beranjak kini dan sepanjang masa. Amin. Kita berikan sorak-sorai. Bapak Ibu siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan lagi? Siap untuk bersyukur kepada Tuhan lagi? Kita mau bernyanyi haleluya, bersorak bagi Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Pada saat saya menyanyikan lagu ini, kita menyanyikan lagu ini, saya mau Bapak Ibu memberikan salam kepada kiri, kanan, depan, belakang saudara kita. Setuju? Pada saat kita mengatakan haleluya Tuhan, kita mengangkat tangan kita mengatakan haleluya Tuhan. Oke? Ayo kita naikkan pujian ini sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kasih salam ya kiri kanan ya. Siap? Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Tinggalkan saya ya. Nama-Mu. Ikuti saya sekarang kita. Haleluya. Soraklah. Hanya begini. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Masalah-masalah berhadapan-hadapan dengan teman yuk.
kita mau naikkan pujian, anggur sukacita Tuhan yang melimpah ada di dalam kita. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kalau yang masih yang ini ada gayanya ya, Bapak Ibu boleh ikuti saya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Apa? Oh yes, yes yes yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku mau bernyanyi, ku menyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. Sekali lagi, sungai sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamaku, ganti bersuka di dalamku, mengikuti Tuhan, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku. Sapanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Siapa yang membuat sukacita kita penuh? Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan sendiri sekali lagi, dan kita sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanmu. Kita melayani Tuhan, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sapanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sapanya Tuhan, sapanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sapanya Tuhan, sapanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Kita semua ada di dalam Tuhan, amin. Silakan Bapak Ibu boleh kembali duduk. Kita mau tenangkan hati kita, kita mau tenangkan pikiran kita, kita mau lebih dalam lagi untuk memuliakan Tuhan, memuji, menyembah Dia. Karena Tuhan juga sudah berkata, kalau Dia 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia akan hadir. Kita percaya kalau kehadiran Tuhan boleh ada di tempat ini pada saat ini, menjamah, memulihkan setiap hati kita. Di dalam setiap masalah yang ada, kita mau datang untuk sujud kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan memberikan kita petolong, pelindung, yaitu Roh Kudus yang selalu akan menyertai kita selalu. Kita mau katakan, ya Allah Roh Kudus, pulihkanlah kami, celihkanlah dan jamalah hati kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati, ubah hatiku, jadikanku jamalah
rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Sepenuh hati kita mau katakan sekali, kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di hati kita, mengubah hati kita, agar hati kita ini siap dan layak untuk dibaca oleh firman Tuhan, agar firman Tuhan itu boleh selalu tumbuh dan mekar berakar dalam hati kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Kami rindu Tuhan, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus. Saya undang Bapak Ibu untuk angkat tangan kita. Kudus, kita angkat tangan kita. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Kau sudah hadir dan pulihkan hati kami. Kalau pada saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati Bapak Hengki yang sudah hadir di sini. Biarlah Kau pakai dia untuk mengatakan kabar sukacitamu kepada kami, agar kami boleh berbuat sesuai dengan yang Kau kehendaki. Biarlah Roh Kudus hadir memakai mulut, lidah, dan bibir Bapak Hengki. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Berkatalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih. Amin. Amin. Oke.
Mari kita kembali melanjutkan tema-tema kita di dalam Kisah Para Rasul 8. Bagaimana ketika pencurahan Roh Kudus, kita melihat bahwa ada Roh Kudus turun di beberapa titik-titik yang sebelumnya sudah kita bahas. Terakhir kita bahas ketika Filipus di Samaria, terus juga di Cornelius kita juga sudah bahas gitu ya, lalu Saulus gitu ya. Dan kita sekarang coba bahas ketika sida-sida di tanah Ethiopia yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai ke 40 ya. Kita akan coba pelajari bagian ini. Ini juga cukup bagian yang menarik yang akan kita coba lihat bagaimana ketika Filipus menginjil di tanah Ethiopia pada sida-sida seorang sida-sida gitu ya, seorang pejabat gitu ya, seorang pembesar gitu ya, kira-kira demikian. Kita akan baca, saya baca ayat yang genap sampai ayat yang ke-42 sampai 40. Bapak Ibu yang ganjil ya. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, demikianlah firman Tuhan. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu itu jalan yang sunyi. Lalu berkata Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembentara asli Kandafrim, ratu di Ethiopia, yang di Yerusalem beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu berkata kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawab rohnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kebenarannya berlangsung hukumannya. Siapakah yang mendapat menceritakan kesabarannya, sebab nyawanya diadilkan di bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Maka Filipus berbicara dan bertolak dari Damaskus, dia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saulus tidak berpikir, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Kata Filipus dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melahirkan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, ini menarik Bapak Ibu ya. Saya akan kutip dulu yang kemarin itu kita coba di tanah Yudea pada waktu Cornelius itu Roh Kudus turun, Petrus menumpangkan tangan, Roh Kudus turun, benar ya. Terus pada waktu di Samaria itu Filipus memberitakan Injil, lalu banyak orang bertobat, dibaptis. Karena sudah dibaptis, lalu Petrus dan Yohanes datang, lalu Roh Kudus turun gitu ya. Nah sekarang dibaptis nggak perlu Petrus loh, ya. Nah ini pembuktian bahwa pada waktu di Yerusalem itu tergenapi, sudah Roh Kudus turun. Pada waktu di Yudea turun, Samaria turun. Dan ini sida-sida tidak perlu lagi ada
Petrus untuk menumpangkan tangan supaya Roh Kudus turun. Betul ya? Kemarin kita bahas waktu Filipus di Samaria. Ya kalau masih ingat pada waktu itu Simon Magus, dia mau coba beli. Saya juga pengen deh kalau gitu saya tumpangin tangan Roh Kudus turun, gitu ya. Nah, tetapi di kasus ini tidak ada lagi. Makanya the second blessing, gitu ya, itu udah nggak ada second blessing. Karena pada waktu di dalam Kisah Para Rasul itu mau menunjukkan satu delegasi yang sudah ditunjukkan di dalam Kisah Para Rasul dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, dan ini sudah terwakilkan. Maka tidak ada lagi sekarang harus ada baptisan Roh Kudus atau second blessing dan lain sebagainya, Pentakosta keberapa gitu ya. Tidak ada Bapak Ibu ya. Alkitab sudah mencatat dengan tuntas, sudah clear. Maka di dalam Kisah Para Rasul ini kita bisa lihat di sida-sida tanah Ethiopia, Filipus membaptiskan sida-sida itu dan tidak perlu Petrus. Harusnya kan kalau kayak gitu ada beberapa oknum-oknum gereja kan ada second blessing atau baptisan Roh Kudus. Berarti harusnya sida-sida ini dibaptis Roh Kudus kalau kayak gitu caranya, biar afdol. Tapi tidak ada kan? Ini mau menunjukkan bahwa itu sudah terwakilkan. Gitu loh. Sudah genap sekali untuk sampai selama-lamanya. Jadi pada waktu masa kita gimana? Apakah perlu Petrus? Kan nggak mungkin. Benar ya? Sudah terwakilkan semuanya. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita nih ujung bumi nih. Pada waktu zaman Saulus menjadi Rasul Paulus. Sampai ke kita. Kalau nggak repot Bapak Ibu, dari sini kita jangan sampai terjerumus di dalam pengajaran ada second blessing atau baptisan Roh Kudus. Harus dibaptis Roh Kudus, tidak perlu Bapak Ibu. Ya, tidak perlu. Ya, jadi itu hanya satu penggambaran yang sudah sudah diwakilkan, ya, sudah diwakilkan. Jadi hari Pentakosta itu ya ini di Kisah Para Rasul. Jadi nggak ada Pentakosta keberapa karena Roh Kudus sudah tercurah, ya. Kita pun di sini, di tempat ini, kita Roh Kudus sudah tercurah. Buktinya Anda dan saya sekarang mau belajar firman. Siapa kalau bukan pekerjaan Roh Kudus? Manusia yang berdosa nggak mungkin tiba-tiba kucuk-kucuk mau kitab suci, mau belajar firman Tuhan. Nggak mungkin manusia berdosa begitu Bapak Ibu. Nggak mungkin kok. Nggak akan kucuk-kucuk mau hidup bener gitu kan. Nggak ada, manusia berdosa pasti digiring oleh ke dalam kegelapan dan kedagingan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Siapa yang mendorong orang berdosa akhirnya masuk di dalam hidup yang sungguh-sungguh mau tidak berdosa gitu loh, kalau bukan Roh Kudus. Nggak mungkin kan. Inilah pekerjaan Roh Kudus sebenarnya ya. Jadi masa kita ini sudah dicurahkan gitu loh. Jadi nggak perlu lagi harus ada baptisan Roh Kudus. Itu nggak ada. Karena di Alkitab sudah clear, jelas. Kalau nggak, sida-sida Ethiopia harus panggil Petrus lagi, Filipus. Waduh gimana nih? Gua telepon, nggak ada telepon pada waktu itu, ya kan? Mau kasih kabar gimana nih? Gua udah baptis tapi nggak ada Petrusnya ditumpangin tangan. Enggak dong? Bener nggak? Tidak perlu lagi demikian, ya. Karena itu hanya sudah diwakilkan, ya. Nah, yang menarik di sini adalah kita melihat bahwa sida-sida ini gitu ya, orang Ethiopia ini kan kalau kita bilang secara kulit gitu ya, warna kulit dia kulit hitam gitu ya. Jadi dia orangnya seperti orang yang jauh. Tetapi inilah penggambaran yang menarik bahwa Tuhan sesungguhnya datang juga untuk orang yang jauh. Kita yang dulu jauh oleh karena dosa sekarang dijadikan dekat. Sida-sida Ethiopia ini kan menggambarkan manusia yang berdosa yang jauh tuh, ya. Kita yang jauh daripada Tuhan, Tuhan tarik menjadi dekat. Bayangkan ya, Filipus mendapat firman gitu ya, bangunlah gitu ya. Malaikat Tuhan kepada Filipus ayat 26, bangunlah dan berangkat ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Ini GPS-nya itu malaikat Tuhan langsung pada waktu itu ya. Jadi kita melihat bahwa firman Tuhan atau Tuhan Allah sendiri yang mencari manusia berdosa, yang mencari umatnya, yang mencari dombanya, yaitu sida-sida ini. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan sampai cari demikian orang berdosa. Tuhan cari dombanya, sida-sida ini ada di mana? Filipus bangun, berangkat ke sana, ke Gaza. Kan ayat 25 kan, setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Dan di situ ada Petrus sama Yohanes, dan juga di situ ada Filipus di daerah Samaria. Lalu Tuhan gerakkan dia untuk pergi ke Gaza.
tempatnya sunyi. Di mana ketika itu tidak ada orang mungkin ke sana, bayangin Bapak Ibu. Tetapi kan ada dombanya Tuhan di sana, Tuhan cari. Bayangkan ya, keselamatan itu datang daripada Tuhan Bapak Ibu. Ini mau menunjukkan sunyi, sepi. Jalan itu mungkin gak ada orang lewat, kira-kira gitu. Tapi karena ada domba Tuhan, maka Filipus akan diutus. Bayangkan ya, kita juga kadang di dalam kehidupan kita juga orang yang di dalam kesendirian Bapak Ibu. Tapi karena domba, Tuhan cari itu. Kita di dalam dunia yang berdosa, kita lahir, sebenarnya kita di dalam kegelapan, kita di dalam kesunyian Bapak Ibu. Karena kita tidak mengenal Allah yang sejati, maka kita sebenarnya dalam kesunyian. Tapi karena ada domba, itu adalah umatku, maka Tuhan kirim para penginjil. Dalam hal ini Filipus. Tuhan kirim Filipus untuk beritakan Injil kepada sida-sida ini, karena ini adalah domba saya. Tuhan cari Bapak Ibu. Ini juga mengukuhkan bahwa keselamatan datang daripada Tuhan, bukan dari manusia datang kepada Tuhan, tapi Tuhan datang menghampiri manusia berdosa. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus mendorong para penginjil. Filipus dalam hal ini dia berangkat lalu dia cari sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat Tuhan. Inilah tugas para penginjil Bapak Ibu, mencari jiwa-jiwa, mencari domba-domba Tuhan. Nggak gampang. Siapa yang mau? Kok kadang saya berpikir ya, ini kenapa Tuhan jalan sunyi dan satu orang? Why? Gitu loh. Nggak worth it. Capek ke sana. Tapi kadang begitu Bapak Ibu, saya salut dengan beberapa rekan pendeta gitu ya, rekan sekerja ya. Dia di Kalimantan yang mungkin susah air, Bapak Ibu bayangkan gitu. Kita pernah kerjasama dengan penginjil di Sanggau gitu ya. Itu susah air, kadang kalau dia cerita dan sebagainya, dia tuh menampung air tuh kalau hujan Bapak Ibu, toren dibuka, jadi kalau hujan itu nampung air. Susah setengah mati. Tapi emang Ahau juga pernah bilang, emang di Kalimantan kadang Tuhan tuh pelihara kayak gitu. Air susah tapi hujan di situ cukup. Luar biasa itu, kadang bingung, heran gitu loh. Tapi bayangin ada satu penginjil yang di sana. Kita kalau mikir, saya bilang sama mereka, beberapa rekan yang di Kalimantan gitu ya, khususnya kita ada kerjasama. Saya bilang saya tuh belum tentu sanggup loh. Saya pribadi nih suruh ke Kalimantan memberitakan Injil, stay di sana, belum tentu saya mau. Jujur Bapak Ibu, saya bilang saya belum tentu mau dan saya belum tentu sanggup. Saya bilang mungkin gatal-gatal kali, nggak cocok airnya. Kan kadang gitu ya, kebanyakan di kota kita nih kan. Begitu masuk situ, saya rasa aduh nggak betah pasti, panas banget gitu kan. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mau pup aja kadang susah gitu, ada babi misalnya gitu ya. Mereka mau cari air bersih susah Bapak Ibu, bayangkan. Saya nggak tahu, saya bilang saya salut lah sama mereka. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi Tuhan kasih taruh orang-orang di situ untuk kirim segala macam. Saya pikir kenapa ya? Karena ada domba-domba Tuhan di sana. Makanya jangan pernah ngeremehin para penginjil yang ada di daerah khususnya Bapak Ibu. Saya salut Bapak Ibu. Nggak mudah, nggak banyak orang yang mau seperti itu. Tapi Filipus dengan kerendahan hatinya, dia mengikuti Tuhan mau apa, dia ikutin ke sana. Bayangkan Bapak Ibu. Kadang pikir-pikir kalau jalan sepi segala macam resiko Bapak Ibu. Tapi Filipus jalankan ini karena apa? Ada dombanya Tuhan, dia adalah seorang pelayan, maka dia harus mengikuti Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Allah Bapa, dia utus ke sana, Roh Kudus pimpin sana, malaikat Tuhan pimpin sana, dia harus ke situ. Inilah ciri dari para pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Seringkali kita nggak tahu gitu kan, ketika saya digerakkan oleh Roh Kudus, saya gumulkan gitu ya, bangun satu persekutuan. Nggak gampang Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang sudah ikut berjuang gitu ya, nggak gampang Bapak Ibu bangun satu persekutuan, nggak mudah gitu loh. Tantangannya berat. Saya pernah ngalamin 5 orang Bapak Ibu, 5 orang tok. Bayangkan. Tapi itu harus jalan. Show must go on gitu loh. Show must go on. Mau gimana? Ini Filipus saja satu pun dia samperin tuh, 1 orang. 1 orang tuh Bapak Ibu, bayangkan. Nggak mudah Bapak Ibu. Kadang kita mau berusaha gitu ya. Kalau di zaman era kota kan tantangannya berbeda ya. Kita nggak bisa seperti zaman dulu kayak sepertinya Roh Tuhan memimpin lain sebagainya. Roh Tuhan tetap bekerja gitu ya. Tapi di dalam
kepenatan dunia. Kita kalau nggak peka, kita nggak tahu mau Tuhan, Bapak Ibu, benar nggak? Suara Tuhan tuh seringkali konslet di telinga kita. Kita pikir, Tuhan suruh gerakan saya begini, padahal itu maunya saya tuh, seringkali gitu. Karena apa? Sudah terdistorsi dengan sepertinya dengar suara Tuhan gitu ya. Mudah sekali kita bilang, Tuhan suruh saya begini, Tuhan suruh saya begini. Semua dikonfirmasi sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Beberapa oknum hamba Tuhan yang kemarin saya sudah cerita, itu kadang nggak connect dengan apa yang dia sampaikan, Bapak Ibu. Jadi saya pikir kesaksiannya itu dengar suara Tuhan itu apa kalau bertentangan dengan apa yang dia sampaikan. Jadi nggak mudah, Bapak Ibu. Makanya ketika kita bergumul gitu ya, kita harus tahu bahwa sesungguhnya kebenaran firman Tuhan menjadi pokok. Maka tadi ketika kita melihat bahwa sida-sida itu membaca gulungan kita, dia melintasi gitu ya di Gaza. Jadi kalau secara teritorial di sini ada Galilea, lalu Samaria, lalu di sini Yudea. Tuhan Yesus pernah di dalam kisah Yohanes, percakapan dengan orang Samaria yang di sumur gitu ya. Tuhan Yesus ingin ke Galilea, dia dari Yudea, dia harus lewatin Samaria. Nah, di sini Samaria Tuhan Yesus pernah mampir, ya, pernah mampir dan menginjil. Perempuan yang pada waktu itu sumur, gitu loh. Yang menariknya adalah pada waktu percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan itu di sumur, itu tidak terjadi mukjizat, Bapak Ibu, tetapi terjadi kegerakan atau terjadi pertobatan. Banyak orang percaya. Coba kita lihat dulu di dalam kisah Yohanes. Yohanes 4 ya, coba ya. Iya benar, Yohanes 4. Saya kutip saja ayat 3 sampai 4. Kita baca dulu ya. Yohanes 4 ayat 3 dan 4 dulu. Kita lihat perjalanannya. 1, 2, 3. Ia pun meninggalkan dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Oke, saya skip. Kita loncat lagi di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Ya, Bapak Ibu ganjil saya genap. Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepada supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, bukan lagi karena kesaksian perempuan itu, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Mendengar dia itu adalah Yesus, yaitu firman yang hidup. Jadi banyak orang bertobat, orang Samaria itu karena mendengar dia, bukan karena dari kesaksian dari perempuan ini lagi, tapi dari firman yang hidup itu. Maka kami percaya bukan karena perkataan perempuan ini, tapi karena firman yang hidup itu. Pada waktu di Samaria, Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat timba air terus airnya luber ke atas, jadi nggak perlu capek-capek nimba lalu minum begini gitu ya. Tidak terjadi, Bapak Ibu. Betul ya? Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Tidak terjadi sesuatu yang supranatural dalam secara lahiriah gitu loh. Tiba-tiba embernya penuh gitu kan, nggak habis-habis dicedok, nggak usah capek-capek ke sumur nimba gitu ya. Enggak, tidak terjadi. Tapi Tuhan mengetahui kehidupan dari perempuan ini. Dia mengkoreksi dosa daripada perempuan ini. Yang ada padamu bukan suamimu. Bayangkan, ini koreksi dosa loh. Sang firman mengkoreksi manusia berdosa, bertobat. Makanya Bapak Ibu ya, kadang kita tuh pengen berjumpa dengan Kristus, berjumpa gitu ya. Terjadi sesuatu yang fenomenal. Ini Tuhan berjumpa dengan perempuan Samaria, manusia berdosa, penggambaran manusia berdosa. Tuhan koreksi dosanya. Bayangkan Bapak Ibu, ini adalah perjumpaan yang sejati.
Perjumpaan yang sejati dengan Tuhan bukan seharusnya saya ketika saya susah, saya sekarat, lalu ketika berjumpa dengan Tuhan saya tiba-tiba dapat pekerjaan yang wah gitu kan, keadaan saya dipulihkan. Saya nggak bilang itu nggak bisa terjadi, bisa terjadi, tapi saya nggak yakin kalau akan terjadi pertobatan sejati. Saya nggak yakin, Bapak Ibu. Karena pertobatan sejati adalah Sang Firman itu akan mengkoreksi hidup kita yang berdosa. Itu yang sejati. Maka orang-orang di Samaria sudah mengenal Kristus, gitu ya. Mereka juga sudah tahu. Nah makanya orang sida-sida dari Ethiopia ini dia juga pernah tahu, dia makanya beribadah ke Yerusalem, gitu ya. Dia pernah mendengar Yesus, maka dia juga tahu Yesus, gitu loh. Dia tahu nih kira-kira, oh ya Allahnya orang-orang Israel, gitu loh. Orang-orang Yahudi, dia lalu mau ikut juga beribadah. Tapi di sini mungkin dia hanya ikut-ikutan saja. Dia sudah mendengar banyak hal yang terjadi, lalu dia mau mempelajari. Maka di situ ada kerinduan daripada sida-sida ini. Dia baca gulungan kitab Nabi Yesaya, dia nggak ngerti. Maka Tuhan suruh deketin itu Filipus, suruh deketin keretanya. Ini kereta bukan kayak kita kereta ya Bapak Ibu. Waduh, kereta saya kita ada rel enggak ya. Jadi kayak keledai apa kuda gitu ya. Keledai dipakai gitu. Jadi jalannya pelan. Jadi dia disuruh ikutin. Jadi pada waktu dia baca dia nggak ngerti. Filipus di situ hadir. Ya menarik ya. Filipus hadir. Dia mau, saya nggak ngerti. Filipus langsung tanya, ngerti gak Tuhan apa yang Tuhan baca? Siapa yang bimbing saya? Siapa yang tuntun saya? Makanya manusia berdosa tidak akan pernah bisa mengenal Allah yang sejati kalau bukan anugerah Tuhan turun dulu atas orang itu. Nggak mungkin ngerti. Bapak Ibu dan saya, mungkin ini Alkitab bisa kita beli dimanapun, di toko-toko rohani gitu ya. Alkitab ini tersebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Tapi kalau Anda dan saya baca tapi tidak mendapat anugerah daripada Tuhan, sampai kapanpun Anda dan saya nggak akan ngerti, Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu, jangan main-main. Ini bukan sembarang buku, bukan sembarang kitab, bukan sembarang kitab suci gitu loh. Nggak ngerti. Bukankah ada gulungan kitab Nabi? Sida-sida itu baca nggak ngerti. Bukankah orang-orang pemuka agama juga mereka baca, mereka tafsir sendiri, akhirnya mereka salah ngerti? Bayangkan tuh. Kalau bukan Roh Kudus yang memberikan tuntunan dalam kehidupan kita, sampai hari ini pun Anda dan saya tidak akan ngerti. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Akan menuntun kau, akan membimbing kau sehingga kau mengenal Kristus di dalam kebenarannya. Supaya kau tahu dan mengenal siapa Yesus. Ini yang sedang dituntun oleh Filipus. Dia memperbantu. Anda dan saya juga sama. Ketika saya tidak mengerti, makanya ada hamba-hamba Tuhan yang menjabarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga oh saya ngerti. Oh seperti ini ya. Oh ini yang disebut baptisan Roh Kudus. Oh jadi second blessing tidak ada lagi. Oh saya jadi mengerti, paham maksudnya apa gitu ya. Ini semua dipaparkan. Inilah kebenaran yang benar gitu loh. Kita dituntun. Anda dan saya ketika mendengar kebenaran lalu kita sepertinya masih keras gitu ya, itu jangan-jangan kita koreksi lagi tuh. Kita nggak mau dikoreksi gitu ya oleh firman Tuhan. Bahaya itu. Jangan-jangan tuh kita nggak mendapat karunia daripada Tuhan untuk ngerti firman. Banyak orang dengar firman tapi tidak mau berubah dalam hidupnya. Sesungguhnya engkau sedang dikeraskan hatimu. Engkau jangan-jangan tidak mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati loh. Rugi kita nih. Kita dengar firman gitu ya, wah gitu ya, seakan-akan sambut antusias dan sebagainya, tapi hidup kita nggak berubah gitu kan. Jangan-jangan kita nggak mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Ya, kita nggak dapat kasih karunia, itu sedih sekali tuh orang. Ya, tepuk tangan doang, tapi nggak ngikut gitu loh. Nggak ikut ke surga gitu, hah? Gua nggak ikut ya gitu kan? Nah itu repot tuh kayak gitu tuh. Ya, karena nggak dapat kasih karunia. Kasian ya orang-orang kayak gitu ya. Nah, ketika Filipus mencoba untuk membimbing, lalu sida-sida ini luar biasa ya, respect ya. Filipus itu respect gitu loh. Dia dengan rendah hati gitu ya, hormat tuh. Dia ngikutin pelan-pelan. Padahal dia hamba Tuhan loh, Filipus loh. Tapi dia nggak pernah menganggap diri dia hebat sebagai seorang guru atau pengajar. Karena pada waktu itu guru atau pengajar itu dihormati Bapak Ibu. Dihormati.
Ya, sampai hari ini Anda dan saya pasti kita hormati guru gitu ya. Ini saya ngaku dosa juga nih dikit ya. Saya waktu ditilang gitu ya, keluarin kartu PGRI. Polisi juga hormat sama guru loh. Oh iya Pak, saya buru-buru Pak. Saya bilang, saya maaf, saya melanggar. Saya bilang, saya keluarin kartu PGRI Bapak Ibu. Ini benar pernah terjadi dalam diri saya. Itu kurang ajar lah salah ya. Salah mempergunakan. Tapi saya salut tuh. Polisi sampai hormat tuh, respect. Oh iya Pak. Emang pada waktu itu saya buru-buru. Saya nganterin ada satu hamba Tuhan, nggak salah hamba Tuhan lewat di sini kereta. Terus saya karena saya pikir deket kan, dia mau ke Raja Wali, dari industri mau ke Raja Wali, nggak usah pakai helm dong, saya pikir gitu kan, set gitu kan, ada polisi. Maksud saya bilang Pak ini saya buru-buru, saya bilang polisinya hormat Bapak Ibu dengan guru, karena dia bisa begini pun katanya dari guru, seorang guru. Ini jadi biru ya, yang tadi ya barusan ya. Jadi ketika saya melihat Filipus yang harusnya dihormati pun dia respect, enggak, dia rendah hati loh. Dia bayangin ya, ini naik kereta dia begini loh, dengerin, ngerti gak Pak gitu. Kebayang gak, nguntilin begini gitu kan dia naik kereta kan, bener gak? Dia kan nguntilin begitu kan, bener gak? Sampai kayak gitu seakan-akan dia rendah gitu loh, bener gak? Lalu sida-sidanya juga merespon gitu ya. Nah ini ya, respon kita terhadap hamba Tuhan misalnya gitu ya, respect dia terhadap Filipus makanya diangkat naik, diundang. Nah disitulah tuh anugerah Tuhan tuh. Itu konfirmasi tuh. Orang yang mau bertumbuh gitu ya, orang yang hidupnya mau diubahkan oleh Tuhan, mendapat pemulihan pengertian yang baik di hadapan Tuhan, dia akan menyambut firman tuh. Ini ciri dia menyambut firman. Dia tahu nih, baik, jelaskan. Ya, pada waktu kejadian ini tidak terjadi sesuatu yang supranatural juga kepada diri sida-sida ini, betul? Dia ngerti, pembelajaran. Betul, ngajar, Filipus ngajar, kamu nggak ngerti ya? Ini yang nggak ngerti ini siapa nih? Dia ngomongin siapa sih, gitu kan? Dia ngomongin siapa, gitu kan? Langsung Filipus masuk tuh. Membicarakan mengenai Injil Yesus. Di sini tidak dicatat gitu ya, Filipus khotbahnya apa, ya. Tapi dari jawaban atau respon dari sida-sida ini, kita coba menelusuri kira-kira si Filipus tuh khotbahin apa sih? Kita akan coba cek ya. Kita jadi kayak investigasi gitu ya. Oke, kita coba kutip di dalam Kisah Para Rasul 8, kita lihat kembali. Ayat 34 ya, ayat 34 sampai ayatnya yang ke-38 ya, 34 sampai 38. Bapak Ibu genap sekarang, saya ganjil ya. Kisah Para Rasul 8 34 sampai 38. 1 2 3. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang itu Oke, kita kalau mau menginvestigasi gitu ya, kan kalau soal gitu ya, dialog misalnya A dan B, A itu titik-titik tanda tanya, ya kan? Terus B jawabannya, terus kita diisilah titik-titik di atas, ya kan? Misalnya contoh, ini adalah meja gitu ya, berarti pertanyaannya adalah apakah itu? Karena jawabannya itu adalah meja, gitu ya, paham ya maksud saya ya? Nah kita coba dari belakang. Dia minta diri dibaptis, dia lihat air dibaptis. Nah berarti kita tahu nih, berarti latar belakangnya ada dibaptis tuh, benar kan? Benar kan? Berarti Filipus menyinggung mengenai keselamatan dalam Kristus, mengenai baptisan, betul ya?
Apa salahnya di sini ada air loh? Aku mau dibaptis. Berarti Filipus menyinggung mengenai baptisan, betul? Betul ya. Nah, ketika dia mengatakan lagi bicara baptisan, pasti kita bicara juga keselamatan daripada Yesus. Dia akan tanya dong, ini tentang siapa sih, dirinya atau siapa? Maka dia bertolak di situ bicara Yesus. Maka yang dibicarakan adalah, kalau kita lihat nasnya itu mengenai Kristus yang disalibkan. Karena nasnya berkata, saya kutip di ayat yang ke-32, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Ini bicara Yesus. Dia kasih tahu, Yesus loh yang mati di kayu salib. Ya. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikian ia tidak membuka mulutnya. Dia mendapat ketidakadilan, dia diam. Ya, pada waktu diadili di hadapan Herodes, dia tidak bersalah. Di hadapan Pilatus juga, Pilatus bilang dia nggak bersalah gitu ya. Lalu people power dan lain sebagainya, dia diam. Betul ya. Sampai di atas kayu salib pun gitu kan, kalau lu anak Allah turun dong, lain sebagainya, dia diam. Ya, dia hanya merespon salah satu daripada orang yang disalibkan juga ketika ingatlah aku. Ya, dia respon hari ini juga. Barang siapa yang merespon kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sendiri yang langsung pulihkan hidupnya. Sida-sida ini merespon daripada utusan daripada Tuhan melalui Filipus. Dia respon, undang masuk, dia pulihkan hidup sida-sida ini, jadi dibaptis gitu ya. Menarik ya. Jadi ketika Filipus berbicara mengenai Yesus yang disalibkan itu, kamu tahu kan, semua viral pada waktu itu. Yesus disalibkan di atas bukit Golgota itu viral, pembantaian, penganiayaan itu viral di mana-mana Bapak Ibu. Makanya tersebar Injil. Orang Etiopia ini, sida-sida ini tahu mengenai hal itu. Oh itu kejadian, iya Yesus itu loh yang disalibkan. Kira-kira gitu ya. Nah, Filipus memberikan sebuah pandangan, kan pada waktu itu belum terjadi gulungan kitab perjanjian baru, belum ada Bapak Ibu ya. Baru gulungan kitab para nabi. Jadi ini yang kamu baca, ini adalah gulungan kitab para nabi. Dulu nabi Tuhan berbicara melalui nabi, dia menyampaikan orang ini sekarang ada, dia udah mati bangkit naik, saya muridnya. Dia ngajarin saya begini, berujung kepada pembaptisan nanti. Benar nggak? Ini lo Mesias lo, yang dijanjikan itu udah datang. Engkau harus percaya kepada dia. Dia adalah Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Dia jelaskan semua kontrasnya ditarik begitu ya. Ini penggenapan dari yang dikatakan perbulan kita para nabi. Ini yang dikatakan ini terjadi. Dia orangnya yang diutus. Ini dia Yesus. You mesti percaya dia Mesias. Waduh, dia paparkan sampai kita nih, kalau orang nih ya mau closing gitu ya produk ya, sampai ngotot orang ini ngerti produknya apa, maka dia mau beli. Benar ya Bapak Ibu ya. Sampai you mau tanya apa, nggak apa-apa gitu kan. Pembuktian demi pembuktian supaya orang ini ketika produk Rolexnya udah oke gitu, maka oke deal, saya mau beli nih. Sampai kayak gitu Bapak Ibu. Maka Filipus ini luar biasa ya, memaparkan kebenaran firman Tuhan. Lihat yang terjadi. Pertobatan yang sejati karena ada Injil yang membicarakan mengenai Kristus yang benar. Maka orang ini dimenangkan. Tidak terjadi mukjizat, tanda petik ya, secara jasmani, nggak terjadi. Nggak terjadi kan Bapak Ibu kan? Nggak ada apa-apanya loh. Nggak keretanya tiba-tiba bisa terbang gitu ya, kayak Thor gitu ya. Punya kereta gue terbang gitu ya, sekarang keren gitu, kayak di Asgard gitu. Enggak, biasa saja gitu loh. Tidak terjadi hal yang fenomenal, tidak. Wah, yang tadi begitu dibaptis naik ke atas, kulitnya putih kayak Michael Jackson gitu kan. Enggak berubah Bapak Ibu. Tidak ada yang terjadi secara jasmani, tidak gitu loh. Ini pertobatan yang sejati, makanya saya bilang pertobatan sejati ketika kita melihat kesejatian adalah ketika tidak ada yang terjadi di dalam hidupmu secara jasmani, apakah engkau benar-benar percaya? Ini yang teruji. Kita akan cek coba hubungan kita, misalnya pacar kita atau apa gitu ya. Kalau saya lagi bokeh, saya nggak ada apa-apa, ya kamu masih cinta nggak sama saya kan gitu. Kita uji kan di situ kan. Bener nggak Bapak Ibu ya, pasangan? Kalau saya nggak ada apa-apanya, tetapkah engkau masih mencintai saya kan gitu? Itulah cinta yang sejati ketika nggak ada apa-apanya.
Kalau ada apa-apanya mah saya nggak yakin dia cinta kita gitu kan. Karena ada duit apa segala macam, kita nggak bisa uji apakah dia benar-benar mencintai kita. Tapi kalau kita tidak ada apa-apanya, dia tetap masih mau kita, ya kita tahu tuh dia cinta sejati itu. Ya, kadang gitu Bapak Ibu. Makanya kan saya bilang, kadang hal-hal yang saya bukan berarti Tuhan nggak bisa bekerja demikian, bisa. Kadang saya ragu gitu loh. Orang bertobat karena terjadi sesuatu yang terjadi, misal secara jasmani, bukan berarti nggak boleh ya. Sakit disembuhkan boleh gitu loh. Tapi saya nggak janji ya, maksudnya saya nggak berani jamin gitu loh. Apakah dia bertobat sejati? Karena banyak orang pengalaman-pengalaman gitu loh. Bukannya sebenarnya yang sesungguhnya seperti firman Tuhan, berjumpa langsung dengan perkataan Allah yang pasti mengkontraskan, mengkoreksi hidup kita. Pasti Filipus juga akan menegur dosa. Tahukah engkau kita manusia sudah berdosa? Tahukah engkau bahwa dia karena kalau baca di dalam Yesaya, ini dikutip di dalam Yesaya 53, 7-8. Kalau nanti Bapak Ibu baca satu perikop Yesaya 53, itu bicara mengenai pengampunan daripada Kristus. Engkau sudah berdosa, dia sesungguhnya menanggung pemberontakanmu. Kita adalah pemberontak-pemberontak. Kalau bicara di dalam Yesaya, itu menegur setiap kita. Oh, saya pemberontak ya. Oh, ternyata saya pembangkang ya. Itu firman Tuhan tuh, menegur dosa. Iya, kitalah yang sebenarnya pemberontak. Firman Tuhan akan menegur dosa manusia, maka bisa bertobat Bapak Ibu. Kalau nggak mungkin Bapak Ibu. Selalu akan memberikan teguran-teguran, tapi teguran itu membawa kita kepada pertobatan sejati. Ini yang sesungguhnya pertobatan benar. Ini adalah perjumpaan yang indah. Ini adalah perjumpaan yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, lalu kita tidak pernah dibuat gelisah oleh firman Tuhan, kita tidak pernah dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan, saya sanksi Bapak Ibu ya, kita ini benar-benar menggumuli hidup kita untuk Tuhan. Pasti selalu kita, aduh Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Benar ya Bapak Ibu ya. Kita minta Tuhan tolong gitu loh. Yang membawa kita akhirnya hidup lebih suci, lebih kudus, lebih sungguh-sungguh, lebih benar. Enggak perfect, tapi kita akan terus dituntun gitu. Ada kegelisahan, aduh gua kayak sama gitu kan. Kayak tadi saya ceritakan, saya pakai atas nama guru gitu kan, biar dapat green card misalnya karena lagi buru-buru. Itu kan nggak boleh juga gitu kan. Ada satu kegelisahan gitu, benar ya. Kita akan terus memperbaiki diri kita, memperbaiki. Nah itu yang benar. Nah ini firman Tuhan, kalau kita alami demikian berarti Tuhan sedang membimbing kita. Sama seperti Filipus sedang membimbing sida-sida ini ya, sedang membimbing, luar biasa. Justru yang terjadi fenomena adalah si Filipus itu. Jadi kalau ada misalnya di film Avenger gitu ya, Thor itu bisa pindah gitu ya. Kalau misalnya apa tuh yang kayak gini nih, siapa yang namanya lupa saya tuh? Hah? Doctor Strange begini bisa pindah gitu universe gitu kan. Filipus pernah loh dari dia kan bilang dari Yerusalem, ini kalau letak geografis Yerusalem ke jalur Gaza, dia pindah ke Asdod. Dia bilang tiba-tiba pindah ke Asdod, masih daerah Yudea, pindah ke Asdod. Sama kayak misalnya Jakarta Bandung gitu ya, mungkin lebih jauh dari Jakarta Bandung, itu masih Jawa Barat, pindah tiba-tiba. Bayangkan Bapak Ibu, ini kan pindah universe ya, langsung kayak Dr. Strange gitu sih, tiba-tiba di Asdod. Segitu nggak lihat lagi di mana gitu kan, nggak nyari juga ke Filipus. Tahu Filipus sudah di Asdod Bapak Ibu. Bayangkan ya, ini terjadi loh. Ini saya rasa Marvel ngikutin Filipus tiba-tiba di Asdod gitu ya, Dr. Strange gitu ya. Ini mungkin Filipus Dr. Strange di inilah di Alkitab. Bayangkan Bapak Ibu, yang terjadi justru Filipus. Karena satu kebutuhan, Tuhan akan pakai rencana Tuhan luar biasa. Dia akan coba bisa space begitu karena waktu begitu penting Bapak Ibu. Enggak sia-siakan. Langsung pindah ke Asdod. Ngapain Filipus di Asdod? Pasti jualan keong. Enggak ya, enggak mungkin jualan keong gitu ya. Menginjil. Karena dia nabinya itu dia seorang penginjil. Maka Tuhan kirim ke Asdod gitu ya. Enggak serta pasti di situ dia juga memberitakan Injil. Ya, itu pesisir pantai Bapak Ibu. Itu yang menarik sekali. Makanya Anda dan saya kalau kita mau bertumbuh sejati gitu ya Bapak Ibu ya,
kita harus benar-benar berjumpa dengan sang firman yang hidup, yaitu ngerti Alkitab. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti firman Tuhan gitu ya, Anda sebenarnya kita nggak berjumpa dengan Tuhan yang sejati. Kita nggak bakalan bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan kita. Iman kita akan gitu-gitu aja, percuma Bapak Ibu. Benar, iman kita akan gitu-gitu aja. Ya, saya berharap bagaimana kita bisa iman kita bertumbuh. Kita mau berjumpa dengan Injil yang sejati, ya. Mau dengar pengajaran yang sesungguhnya benar-benar dari Alkitab. Udah itu aja, maka iman kita bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan pada setiap kami pada malam hari ini. Ya, Roh Kudus bekerja atas setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, agar kami sama seperti sida-sida ini Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Injil. Dan tuntun kami Tuhan, biarlah Tuhan juga kirim orang-orang yang bisa mengajar kami lewat bagian-bagian daripada YouTube channel khotbah-khotbah yang sehat Tuhan, yang boleh kami dengar Tuhan. Pertemukan setiap kami Tuhan dengan kebenaran-Mu yang sejati, sehingga kami boleh bertumbuh dalam kerohanian kami. Iman kekristenan kami Tuhan bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hamba selesai berbicara, tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak dibatasi ruang dan waktu memberkati setiap pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Di dalam pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita akan memberi yang terbaik. Nanti WL angkat pujian lagi untuk kolekte. Rendra, saya undang untuk doa kolekte. Silakan Rendra. Mari Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat yang begitu banyak dari Tuhan, maka kita akan memberikan sedikit untuk kemuliaan namanya, untuk perkembangan kerajaannya di bumi. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punyalah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diriku berdapat. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk melayani, juga mendengar persekutu dan mendengarkan firman, dan juga mengembalikan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk mendukung pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan berkenan berkati Tuhan Yesus persembahan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara selanjutnya dalam tangan-Mu. Setelah selesai acara tersebut ini, kami juga akan ada doa berkat dari evangelis Franky. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Bapak, terima kasih buat pimpinan Tuhan sepanjang malam hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah kami yang sederhana, persekutuan kami yang sederhana ini. Kami bawa persekutuan kami yang sederhana ini ke dalam tangan Tuhan untuk boleh diberkati oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah, sukacita daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita pribadi lepas pribadi dalam setiap kehidupan kita. Apapun tantangan, permasalahan, pergumulan, kita percaya dengan iman kita bahwa Tuhan menyertai, dan biarlah Tuhan melakukan hal yang besar di depan mata kepala kita. Sesuatu yang besar yang kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan nyata atas setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puja terima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah sudah selesai. Saya undang minggu depan untuk kembali hadir.